Oke gengs, apa kabar? Jadi hari ini kita akan bahas saham-saham tambang. Mau ikutan Windrest? Berikut analisanya. Nah guys, gua hari ini akan ditemani oleh Om Muntansir ya. Halo Om. Jadi dia akan menganalisa beberapa saham-sahamnya. Tapi kalau menurut gua guys, jadi kalau kalian lihat ya, di di saham-sahamnya hari ini ya guys ya. Mungkin gue dari sini ya. Kalau kita lihat ya, di sini saham-sahamnya itu kan lumayan ini ya guys ya. Nah, most aktif tuh kalau nggak salah dia hari ini tuh kalau nggak salah top gainernya tuh ada si siapa namanya, PTBA ya kan, ada United Tractor dan yang lain-lain ya guys ya. Nah, kalau menurut gua nih kayak contohnya United Tractor ya guys ya. United Tractor itu ya baru awal ya guys ya. Jadi kalian harus lihat dulu. Bagus kalau 23.182. United Track PTBA ya, ini udah lucu sih. Nah, nanti akan dibahas ya sama Om Muntasir. Nah, terus kalau misalnya kalian lihat ya di PTBA yang kayak gini, nah udah mulai breakout nih. Apakah dia akan lari? Nah, kita lihat. Tetapi ada saham-saham yang memang lagi baru selesai dari corporate actionnya ya guys ya, jadi harus hati-hati. Lalu ada saham-saham yang lain yang menurut gua masih jebol tapi lagi mau naik nih ya, tapi harus hati-hati guys. Ingat ya, tunggu bikin pijakan dulu baru naik ya, baru diambil ya, jangan pas lagi breakout pertama ya guys ya. Takutnya false break guys, takutnya false break ya. Yang kayak gini-gini nih ya, ini mungkin bakalan jalan, kita lihat aja nanti ya. Lalu kontraktornya kalau gue juga melihat bahwa mulai menggeliat ya guys ya. Tapi ingat ya, harus tunggu breakout dari downtrendnya. Lalu salah satunya ini juga seperti itu ya guys ya. Ya, seperti itu. Nah, ya, tunggu dulu di atas 282. Ya, ini juga sama ya. Ya, tunggu di breakout dulu ya. Kalau yang kayak gini-gini ya guys ya, ya ini mah udah jalan ya, mudah-mudahan nyampe 10775, SL di bawah 9750. Oke guys, nah tanpa banyak kata-kata lagi gue serahkan ke Om Muntansir ya. The next, setelah Om Muntansir gue akan balik lagi dengan saham requestnya kalian. See you guys. Oh iya, sama satu lagi sebelum gue see you guys ya, gue udah ngocol aja ya. IHSG kalau menurut gue guys ya lumayan ya, nah mudah-mudahan nggak ketahan di 6650 ya, tapi udah tembus dari MA20 nya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya di bulan Januari ini. Oke, dan minggu ini mudah-mudahan ada salipan ya, tikungan menggeliat ya, masih ada waktu sampai hari Kamis ya. Hati-hati ya. Oke guys, so silakan Om Tansir, monggo, semonggo. Halo, selamat malam. Oke, thank you Om Yusa. Kita balik lagi ya di akhir bulan ya, akhir bulan untuk di tahun 2021. Semoga masih ada ya bau-bau Windrest-nya. Tinggal kita lihat apa aja nih kira-kira yang masih oke sampai di tikungan terakhir di bulan Desember ya. Untuk indeks juga semoga akhir tahun per 31 bisa ditutup di 67 ya, semoga ya. Harapan kita sih seperti itu ya. Oke, langsung aja ya kita ke saham-sahamnya. Apa aja nih yang menarik di besok dan di tikungan terakhir di Desember.
Oke, langsung aja. Yang pertama ada Arto. Oke, Arto. Arto juga udah cakep banget ya sebenarnya. Setelah dia bisa keluar dari sini, naik line-nya kemarin, hari ini dia retest dan udah ada pullback-nya ya sedikit. Oke, untuk sekarang pasang SL di 16.600. Untuk sekarang beli di 17.350. Semoga lancar nyampe ke area 18.825 dan ke 21.000 ya untuk Artonya. Kalau kita lihat dari patternnya harusnya bisa nyampe ke 21.000, even higher ya, semoga terjadi. Oke, selanjutnya ada PTBA. Nah, untuk window dressing, apakah saham-saham sektor energi yang bakal dapat panggung ya? Let's see ya, semoga. Oke, untuk PTBA-nya sendiri hari ini lumayan seru ya. Volume juga oke hari ini. Tinggi banget volume hari ini. Untuk sekarang, beli di 2780. SL bisa ditaruh di bawah 2650. Semoga lancar nyampe ke area 2950 dan ke 3170 ya untuk PTBA-nya. Semoga lancar, oke? Lanjut, ada Adro. Untuk Adaro-nya sendiri, Adaro-nya masih overall masih naik ya. Jadi untuk sekarang di follow aja trennya, yang udah punya hold aja sambil pasang SL plusnya ya. Terus sekarang pasang aja SL-nya di bawah 2100. Yang mau beli bisa di 2260 ya atau di 2230. Semoga lancar nyampe ke 2600-an ya untuk Adaro-nya. Seperti itu. Lanjut, ada Harum. Oke, untuk Harumnya sendiri. Hari ini Harum naik ya. Hampir 8% naiknya. Tapi ini hati-hati, di sini ada ketahan ya. Di area-area 11.000 belum bisa keluar. Semoga dia bisa keluar ya. Kalau bisa keluar dari area 11.000 dan bisa bertahan, semoga bisa nyampe ke 13 dan ke 14.000-nya ya. Untuk sekarang belinya di mana? Kalau sekarang tunggu lagi aja pantulannya ya. Kalau bisa dapat di 10.675. SL bisa pasang di bawah 10.000 ya untuk Harumnya sendiri. Seperti itu. Lanjut, ada Pacar ya. PCAR. Prima Cakrawala Abadi. Oke. Gimana nih untuk PCAR-nya? Untuk sekarang, kalau mau swing jangan dulu ya, tunggu dulu aja. Benar-benar confirm dia udah uptrend. Kalau buat saat ini mending dicopet aja ya. 3-5% bisa dapat, better di out dulu aja. Jadi untuk sekarang dicopet dulu aja ya. Hati-hati di area 380 ya. Kalau bisa keluar dari 380-nya mungkin bisa nyampe ke 440 untuk PCHR. Untuk sekarang SL-nya di mana? Kalau mau pasang SL, pasang aja di bawah 300 ya untuk PCHR-nya. Seperti itu. Cuman saya sendiri prefer untuk dicopet ya kalau untuk yang kayak gini. Oke, lanjut. Ada Bevin. Oke, Bevinnya gimana? Bevin. Bevin juga hari ini reject dari resisten yang ada di area sini. 1185-an atau di area 1200. Hari ini dia reject, belum bisa keluar. Tapi overall masih bagus ya. Chartnya juga masih oke. Kalau mau beli tunggu di 1135 ya, 1135. SL bisa dipasang di bawah 1080. Semoga bisa keluar dari 1185-nya menuju ke 1285 dan ke 1400 ya untuk Bofinnya. Seperti itu. Lanjut ada FLMC. FLMC juga kencang hari ini. Naiknya lumayan ya. Jadi untuk sekarang better dicopet dulu aja ya. Kalau misalnya mau di swing, tunggu nanti dulu ya. Wait and see dulu aja. Tapi kalau untuk copet sih silahkan ya. Kalau bisa kalau besok masih jalan, dicopet dulu aja, oke? Kalaupun besok dia merah, tunggu dulu pantulannya, baru diambil ya. Jadi nggak usah buru-buru, oke? Seperti itu. Lanjut, ada Walls.
Oke, untuk WOS-nya sendiri, ini kalau bisa keluar dari 68 mungkin bisa lancar nyampe ke 75 ya. Untuk sekarang SL-nya taruh aja di 61. Kalau mau cicil dari area 64 dan 63 juga silahkan ya. Cuman hati-hati ya kalau nggak bisa tembus dari 68-nya mungkin belum terlalu oke nih untuk WOS-nya sendiri. Tapi apakah bakal mantul? Kalau dari chart-nya ada kemungkinan untuk dia mantul ya. Jadi tinggal dipasang aja SL-nya. Kalau mau ambil ya tinggal diatur ya. Money management dan segala macamnya. Oke, lanjut. Ada RBMS. RBMS juga cakep nih hari ini. Lumayan ya hari ini. Walaupun tadi sempat nyampe 108 dan ditutup di 94. Tapi overall sih masih oke ya. Kalau mau beli di 95. SL bisa pasang di 86. Semoga lancar dia nyampe 110 dan 120-nya ya untuk RBMS-nya sendiri. Seperti itu. Lanjut, ada PMMP. Oke, untuk PMMP-nya. Untuk PMMP mungkin bakal jalan ya, cuman untuk sekarang kita lihat dulu ya, bisa nggak dia keluar dari area 550-nya ya. Kalau bisa keluar dari 550 mungkin bisa nyampe ke 600 ya. Jadi untuk sekarang, kalau mau cicil dari sekarang silahkan di area 510 atau di 505 dengan SL di bawah 500 ya. Semoga dia lancar. Tadi yang pertama nyampe 550. Kalau bisa lancar mungkin bisa nyampe ke 600 ya untuk PMMP. Nah, di sini juga ada pattern-nya sih udah kelihatan ya. Kalau misalnya kita coba garis. Nah, udah kelihatan ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya bentukannya. Oke. Seperti itu ya untuk PMMP. Lanjut. Ada PKPK. Untuk PKPK-nya, PKPK setelah dia naik kemarin hari ini udah lumayan ada pantulan. Apakah dia confirm pantulannya? Kita lihat ya. Untuk sekarang SL bisa pasang di 195. Beli bisa di area 210 ya. Semoga dia lancar nyampe ke 240 dan ke 280-nya ya untuk PKPK. Jadi overall tinggal pasang aja SL. Kalau mau cicil sekarang silahkan ya. Seperti itu untuk PKPK. Lanjut ada UNTR. Untuk UNTR-nya, untuk sekarang overall sih masih sideway ya. Tapi kalau dia bisa keluar dari sini, dari 23, 350-nya mungkin bakal seru ya. Nyampe ke 25, 600 dan ke 27.000 ya kalau bisa, kalau lancar ya. Tapi yang jelas untuk sekarang mungkin saya bakal tunggu di atas ini ya. Di atas 23-an ya. 23.500 mungkin bakal seru ya untuk UNTR. Kalau mau cicil, sekarang silahkan ya. Di area 22650, SL bisa pasang di bawah 21875 ya. Seperti itu. Kalau yang mau nunggu breakout, itu sebenarnya lebih oke kalau kita lihat dari chartnya sendiri ya. Jadi silahkan diatur dengan strateginya sendiri, ya. Cara tempurnya sendiri, oke. Gitu. Jadi disesuaikan aja. Lanjut. Ada MRT ya. Untuk MRT masih sideways ya sebenarnya. Tapi mungkin bakal lancar. Yang pertama mungkin targetnya saya nggak bisa jauh-jauh dulu ya. Mungkin bisa ke 1.300 kalau misalnya naik ya. Untuk SL-nya di 1185, beli di 1225 ya. Kalau bisa tembus dari 1.300 mungkin bakal seru nyampe ke 1430 ya. Untuk AMRT. Seperti itu. Lanjut, ada MTDL. MTDL masih sideways di atas ya sebenarnya. Sejak sini ya. Sejak November lalu cenderung
nggak kemana-mana ya, geraknya naik turun lagi, oke? Jadi untuk sekarang beli di 3760, SL di 3630, mungkin bisa nyampe ke 3970. Kalau bisa keluar dari area 4000-nya, mungkin bisa nyampe 4200 dan ke 4400-nya ya untuk MTDL. Seperti itu. Lanjut, ada LPPF. Untuk LPPF. Oke. Untuk LPPF, mungkin bakal seru kalau dia udah di atas 43 ya. Kalau dia udah bisa ke atas 43, mungkin bisa lancar nyampe ke 4670 sampai ke 5000-nya ya untuk sekarang. Jadi kalaupun mau cicil sekarang silahkan, cuman resikonya dibawa sideway dulu ya, dan entah sampai kapan itu sideway-nya. Untuk SL-nya di mana? Kalau sekarang pasang aja di bawah 3870 ya untuk sekarang. Seperti itu untuk LPPF. Tapi overall sih sebenarnya kalau kita lihat di weekly, sebenarnya masih naik ya, masih naik kenceng ya. Di weekly dan monthly-nya juga masih jalan sebenarnya ya. Cuman di daily-nya aja yang masih konsolidasi dulu atau istirahat dulu ya. Jadi tinggal disesuaikan aja sama profil resiko om-om dan tante-tante yang nonton di sini. Oke, lanjut. Ada SPMA. Untuk SPMA, SL di 690, beli di 750, mungkin bisa lancar nyampe ke 850 dan ke 900 ya untuk SPMA-nya. Overall masih downtrend, strong uptrend, sorry maksudnya. Jadi overall sih harusnya di hold dulu aja ya, karena belum ada tanda-tanda dia mau turun atau dia reversal dari uptrend ke downtrendnya. Jadi belum ada tanda-tanda ya. Overall masih naik dan diikutin aja, oke? Lanjut, ada MPMX. Oke, untuk MPMX-nya, MPMX-nya masih jalan ya. Beli di 1100, SL di 1050. Semoga dia bisa keluar dari 1200 ya. Kalau bisa keluar dari 1200 dan bisa bertahan, mungkin bakal lancar nyampe ke 1400-an ya untuk MPMX-nya. Oke, lanjut. Ada Poli. Poli. Oke. Untuk Poli dicopet aja ya. Untuk sekarang dicopet aja. Kalaupun mau swing, tunggu di 68 atau di 68 ya. SL bisa dipasang di bawah 63. Semoga dia lancar nyampe ke area 78 dan ke 85 ya untuk Polinya. Dan yang terakhir ada BEFIK. Bank Victoria. Setelah naik ya, ini koreksi lumayan dalam. Tapi overall sih harusnya masih oke ya, koreksinya juga masih bisa dibilang wajar. Jadi untuk sekarang SL di 204, beli di 220, semoga lancar nyampe ke 260 ya untuk BEFIK-nya. That's all untuk analisanya. Tadi udah dijelasin juga ya sama Om Yusa. Mungkin di tikungan-tikungan terakhir di bulan Desember di tahun 2021 ini bisa dilirik saham-saham yang udah disebutkan tadi dan sektor-sektor yang udah di-mention sebelumnya gitu ya. Jadi seperti itu. Semoga cuan buat teman-teman semua. Tetap ya, disiplinnya harus ya. Cut loss-nya juga harus tetap dipasang. Semoga di akhir tahun 2021 ini ada kejutan dan bisa bikin kita cuan semua. Oke, that's all untuk analisanya. Thank you and bye-bye.
Oke ya, kita langsung ke request-requestnya kalian ya. Pertama mungkin gua akan masuk ke Stockbit. Ya, pertama kita masuk ke Stockbit. Ya, pertama MPMX dan Good Om. MPMX kalau menurut gue masih lancar ya. SL di bawah 1015 atau di bawah 100.000 ya. Mudah-mudahan naik lagi dan menuju 1265. Good gimana? Good kalau menurut gue hari ini agak koreksi ya. Ya, koreksi, dan menurut gue sih masih oke ya setelah dia breakout, lagi tes supportnya. Habis itu mungkin kalau dia nggak tembus dari 500-nya, mudah-mudahan lancar menuju 560. Oke? Lanjut, setelah itu ada lagi? Udah ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Instagram. Wah, gua ngambilnya sore masih ini, masih sepi. Avian TBK ya masih lancar ya. Ya hati-hati ya, IPO gini SL dipasang, tetap dipasang ya walaupun ngambil dari IPO. Oke. Lalu setelah itu FPNI dan RALS. FPNI loncat ya guys ya. Ya monggo buat dicopet, untuk di swing hati-hati ya, tunggu di area 298.300 ya. Lalu setelah itu ada BGTG downtrend. Ini enggak, oh ya harus hati-hati ya guys ya, BGTG-nya ya. Ini hari ini downtrend, yes. Coba naik false ya, jadi mungkin baru akan ada pantulan 240 ya, jadi harus hati-hati guys, pasang SL-nya jangan lupa ya. Lalu setelah itu tadi Avia udah, RALS ya, yang ditanya RALS kalau menurut saya masih turun ya guys ya, jangan dilihat-lihat ya, kalau menurut gua masih turun nih ya, mungkin mantul di 645. Oke. Lanjut, setelah itu kita ke YouTube. YouTube. Gitu ya. Nah, YouTube kalau nggak salah makasih RJA masih ada harapan nggak Om? Teranjana menurut gua mantul di 412, ya kan? Gimana, cengkok dangdutnya gimana? Oke ya. Lalu ada epak ya. Epak kalau menurut gua flat ya guys ya. Ya mau diapain gitu ya, ngapain ditanya-tanya yang beginian. Ya. Lalu Elsa, Om titip Elsa baru ada kebangkitan sekali ya guys ya, Elsa ya. Kalau saya akan tunggu 294 menuju 318 atau 330. Kalau naik sekarang ya pasang stop loss di 292 atau 294 itu ya. Kalau kita lihat ada Akra juga. Akra kemarin kayaknya lumayan ya, tapi kalau saya ngelihatnya tembus 4320 baru seru ya. Oke. So itu aja dari gua guys, cuman sedikit aja hari ini ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian. So see you, have a good day, and bye bye guys, dadah.